Halo teman-teman peserta OSKM ITB 2020, selamat datang di video talk show pengenalan KM ITB. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat dan juga baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Sonia Florence, Teknik Industri 2018. Dan di sini aku berkesempatan untuk menjadi moderator talk show kali ini. Nah, tentunya aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh 3 pembicara yang super keren dan mewakili tiap elemen KM ITB. Yang pertama, ada Kanada Zarvania Zuhaira, mahasiswi Teknik Lingkungan 2016 yang sekarang sedang menjabat menjadi Ketua Kabinet KM ITB. Lalu, ada Kak Guntur Iqbal Kelana Suryadi, mahasiswa Planologi 2017 yang sekarang sedang menjabat menjadi Ketua Kongres KM ITB. Lalu ada juga Kak Canggi Hawari Widyas Kencono Utomo yang menjadi MWWM KM ITB dan sekarang adalah mahasiswa Teknik Kelautan 2016. Nah, karena udah dikenalin nih satu-satu, kita langsung sapa aja kali ya kakak-kakaknya. Halo kakak-kakak, gimana nih kabarnya kak? Baik. Nah, udah siap kak buat ngobrol-ngobrol tentang KM ITB nih? Siap. Oke. Langsung aja kali ya kita ke pertanyaan yang pertama yang aku tujukan untuk Kak Guntur gitu. Nah Kak, saat mentoring kan telah dijelaskan nih mengenai sistem KM ITB. Namun untuk meningkatkan pemahaman, bisa nggak Kak tolong dijelaskan mengenai gameplay KM ITB serta kasus nyatanya yang melibatkan setiap elemen KM ITB? Ya, jadi di KM ITB itu ada beberapa elemen. Ada Kongres KM ITB, ada Kabinet KM ITB, ada MWM ITB, dan juga ada Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, sebagian besar mahasiswa ITB gitu ya, mereka antara ikut Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa, atau bahkan keduanya gitu. Nah, memang di sistem kita saat ini yang mengirimkan perwakilannya di Kongres KM ITB baru Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, jadi UKM, TPB itu nggak ada perwakilannya, gitu kan, belum ada perwakilannya. Nah, meskipun seperti itu, Kongres KM ITB itu menjadi tempat di mana kita mendiskusikan yang masing-masing fokus perhatian dari masing-masing perwakilan, dan kalau misalnya ada kesepakatan dan nanti di legislasi, itu perlu dieksekusi oleh Kabinet KM ITB dan MWWM ITB. Nah, contohnya mungkin yang baru-baru ini. Jadi beberapa waktu yang lalu di MWA ITB ada wacana revisi anggaran ITB untuk tahun 2020. Nah, MWWM ITB membuat dokumennya, membuat kajiannya, lalu diajukan ke Kongres KM ITB. Di Kongres KM ITB kami bahas, nah, lalu ada kesepakatan, dan kesepakatan itu perlu dilaksanakan oleh MWWM ITB pada sidang MWA ITB. Sama sebetulnya halnya dengan Kabinet KM ITB. Contohnya mungkin kasus yang paling baru adalah surat terbuka seleksi mandiri. Kabinet KM ITB itu membuat dokumennya, membuat kajiannya, lalu dibahas di Kongres KM ITB, ada kesepakatan di sana, baru kesepakatan itu dilaksanakan oleh Kabinet KM ITB, begitu. Oke, terima kasih untuk Kak Guntur. Nah, pertanyaan yang kedua ini mungkin pertanyaan yang sering kali ada di benak mahasiswa baru ITB. Aku tujukan kepada Kanada sebagai Ketua Kabinet KM ITB, Kak, kenapa ITB memakai sistem KM, bukan BEM maupun BEM-KM? Oke, aku mau coba jawab, tapi sebelumnya biar teman-teman nggak salah paham nih, aku ingin sampaikan bahwa BMKM dan BEM itu tuh dia tidak bisa disejajarkan dengan KM ITB. Karena kalau KM ITB kan dia mencakup banyak sekali elemen, sedangkan kalau BMKM dan BEM itu tuh sebenarnya hanya fungsi eksekutif di organisasi mahasiswa tersebut. Kayak gitu, makanya jadi dia tuh lebih cocok disejajarkan dengan kabinet. Nah, tapi yang aku mau jelaskan itu adalah kelebihan dari sistem KM ITB-nya ya. Jadi bisa ada kelebihan yang ngaruhnya ke kabinetnya maupun ke kongresnya dan kon-kon. Oke, overall teman-teman ada 2 kelebihan. Kelebihan pertama itu menyangkut fungsi eksekutif, yaitu Kabinet KM ITB. Dan juga fungsi eksekutif lain seperti HMJ, misalkan atau UKM yang mereka juga punya banyak kegiatan-kegiatan yang mereka melakukan kan ya. Nah, dengan sistem KM ITB, lingkup dari fungsi eksekutif itu tuh jadi terbagi dengan jelas. Kayak gitu. Kalau di BEM KM atau BEM seperti itu tuh semua orang bisa jadi eksekutornya gitu. Dan bisa melakukan hal-hal yang sama dan pada akhirnya mirip-mirip gitu. Sedangkan kalau di sini Kabinet KM ITB punya 3 fungsi eksekutif yang utama yang membuat dia berbeda posisinya sama yang lain. Yang pertama itu adalah fungsi untuk mewadahi anak-anak TPB gitu. Kaderisasinya dan segala kegiatan-kegiatannya itu oleh Kabinet KM ITB. Yang kedua
ada fungsi untuk mewakili KM ITB ke eksternal. Dan yang ketiga itu adalah fungsi untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar dari semua mahasiswa ITB. Sehingga akhirnya 3 hal ini membuat kita boleh gerak langsung menjadi eksekutor di lapangan gitu. Benar-benar memperjuangkan langsung dan kawan-kawannya. Tapi untuk hal-hal lain, misalkan nih pergerakan sosmas atau pergerakan karya dan inovasi, pemosisian kita bukan tiba-tiba kita bikin cari desa binaan juga atau kita bikin alat sendiri juga, enggak. Kita mengempower lembaga-lembaga lain biar mereka bisa melakukan hal itu. Jadi kita quality controlnya lah, kasih bantuan pendanaan lah, atau hal-hal lainnya gitu sih. Jadi jelas pembedaannya buat fungsi eksekutif. Itu yang pertama. Buat yang kedua adalah terkait si fungsi legislatifnya. Benar, BMKM maupun BEM itu dia juga punya teman lain gitu yang sifatnya tuh legislatif seperti DPA maupun MPA. Tapi dia KM ITB itu sangat menghargai kesatuan. Sehingga akhirnya sistem check and balance-nya itu diinstitusikan secara jelas. Kita tidak pernah secara pribadi atau sporadis gitu ya memandang bahwa suara itu tuh kuat ketika berdiri sendiri-sendiri, tapi bersama-sama aja kita kasih cap satu KM ITB. Nah itu kita percayakan kepada Kongres, kayak gitu. Dan kalau di tempat-tempat lain nggak ada. Dan mereka rata-rata bikin aliansi aja, bikin aliansi. Kalau di KM ITB kita punya mekanisme jelasnya, dan akhirnya semua hal yang dikeluarkan sama KM ITB itu sudah didialektika dengan baik. Jadi tidak ada lagi lah ragu-ragu atau pandangan-pandangan yang nggak holistik. Jadi kita KM ITB kok bersuara selalu yakin. Itu sih menurutku kelebihan dari sistem KM ITB. Nah, begitu ya teman-teman jawabannya. Semoga teman-teman udah mulai nggak kebingungan lagi tentang istilah yang tadi udah dijelaskan Kanada gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih aku tujukan untuk ketiga kakak-kakak gitu ya. Bisa dijelasin nggak Kak, secara singkat aja nih, apa peran Kongres, Kabinet, juga MWWM dalam sistem KM ITB. Nah, terus apa juga nih yang membedakan tahun ini dengan tahun sebelumnya terkait visi atau mimpi kakak yang ingin diwujudkan pada kepengurusan kali ini? Mungkin bisa dimulai dengan Kak Guntur? Ya, terima kasih. Jadi, Kongres KM ITB itu perwujudan kedaulatan di KM ITB gitu. Kedaulatannya itu dipegang oleh seluruh anggota KM ITB. Gitu kan, nggak ada satu lembaga yang memang memegang kedaulatan di KM ITB tanpa check and balance tadi ya gitu. Nah, tapi kedaulatan ini diwujudkan di Kongres KM ITB. Nah, Kongres KM ITB ini dia bisa untuk membuat legislasi, membuat peraturan, keputusan gitu kan ya mengenai kebijakan umum kemahasiswaan kita gitu. Nah, nanti spesifiknya banyak gitu kan, misalnya garis besar haluan program Kabinet KM ITB gitu, atau arahan kerja MWWM ITB pada tahun itu. Nah, hal ini itu lantas perlu dan harus dilaksanakan oleh Kabinet KM ITB dan MWWM ITB begitu. Kalau visi misiku sendiri gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah Ketua Kongres KM ITB tidak langsung mewakili Kongres KM ITB, kecuali Kongres KM ITB memang sudah mengizinkan Ketua Kongres KM ITB untuk bersikap demikian gitu kan. Jadi memang keputusan Kongres pada akhirnya milik Kongres gitu, bukan milik Ketua Kongres atau milik sebagian kecil anggota Kongres gitu kan. Harus dipilih dan disepakati secara demokratis gitu. Nah, tapi sebagai Ketua Kongres aku waktu pencalonan aku memajukan yang penting adalah partisipasi dan demokratisasi kehidupan kemahasiswaan kita gitu, bahwa siapapun orangnya, siapapun mahasiswanya, dari manapun dia, jurusan apapun, dia punya hak untuk menyatakan pendapatnya berkaitan dengan bagaimana seharusnya kemahasiswaan dijalankan begitu. Nah, tadi kan udah dari sisi Kongres nih, kalau dari sisi MWWM gimana nih Kak Canggi? Oke, makasih Son. Jadi gini teman-teman, MWWM adalah perwakilan mahasiswa, perwakilan yang dikirim oleh KM ITB, dalam hal ini mahasiswa di ITB, untuk kemudian menyampaikan suara-suara mahasiswa dan kepentingan-kepentingannya di dalam lingkaran MWA ITB. Nanti akan dijelaskan juga mengenai MWA ITB itu seperti apa, tapi singkatnya seperti itu. Terus kemudian apa yang membedakan? Kalau tahun lalu jelas, fokus MWWM adalah karena memang tahun lalu pemilihan rektor, maka fokusnya adalah pemilihan rektor. Nah, di tahun ini fokus aku dan tim adalah untuk kembali meletakkan satu fondasi yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai landasan gerak bagi aku dan adik-adikku yang nanti akan menjadi pengurus MWWM dan MWWM berikutnya. Kenapa itu perlu untuk dilakukan? Karena pada akhirnya sering sekali ekspektasi kita itu tidak tercapai, baik itu yang tercantum di dalam konsepsi dan ADART, dikarenakan beberapa halnya adalah berkaitan sama keadaan sistem, baik itu di kita maupun di MWA ITB.
Nah, ketika itu tidak dibenarkan, maka adik-adikku, teman-teman semuanya akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang sama lagi. Makanya posisianku dan tim adalah untuk meletakkan fondasi itu. Gitu, Sonia. Nah, baik, makasih Kak Canggi. Sekarang kita lanjut ke Kanada nih Kak, dari sisi kabinet. Oke, aku coba jelaskan ya. Jadi kalau Kabinet KMITB itu sendiri adalah lembaga eksekutif di tingkat pusat di KMITB. Dan dia berfungsi sederhananya untuk mendinamisasi kehidupan kampus dengan segala kegiatan pencerdasan dan juga pemberdayaan seluruh mahasiswa. Kayak gitu. Nah, untuk hubungannya sendiri dengan massa, bagaimana sih cara dia menjawab kebutuhan massa? Di sini kami menjawab GBHP yang sudah diamanahkan oleh Kongres kepada kami untuk dijawab gitu dengan interpretasi kami, dan juga boleh ada pengembangan tambahannya, dan pengembangan tambahan ini didapat via visi dan misi si ketuanya. Kayak gitu sih. Nah, jadi kemudian apa yang aku bawa gitu ya di tahun ini gitu. Visiku sederhana gitu, teman-teman bisa cari aja, cuman intinya tuh aku ingin menciptakan KMITB yang tangguh dan mampu berkembang walau diterpa ragam tantangan zaman, karena ia memiliki kemampuan belajar yang baik gitu sih. Jadi aku menitik beratkan pada kemampuan adaptasi dari si KMITB ini sendiri dan kemampuan belajarnya gitu, bagaimana ia punya banyak referensi dan kawan-kawannya, dan dia tidak membuat satupun tantangan menghentikan dia dalam menjalankan fungsi yang membuat dia harus ada kayak gitu, menjalankan jati diri dia gitu sih. Dan aku mengukur keberhasilan kabinetku ini dalam 3 hal gitu. Yang pertama, dari berapa banyak sih pengetahuan organisasi yang berhasil diproduksi gitu sama si kabinet ini untuk dimanfaatkan sama masa secara berkelanjutan. Jadi aku punya concern lebih ke arah menciptakan warisan dan juga menciptakan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan gitu lah ya, gitu, infrastruktur apapun itu. Yang kedua, aku juga punya concern lebih untuk pada akhirnya menciptakan kader-kader kabinet KMITB yang tidak kapok gitu, ibaratnya menjabat tahun ini saja, tapi dia juga mau melanjutkan gitu. Itu kan berarti menunjukkan ketahanan sumber dayanya gitu kan, gitu sih. Dan kemudian yang ketiga, aku mengukur keberhasilan kabinet KMITB dalam mendinamisasi KMITB ini itu dari berapa banyak sih tantangan-tantangan yang akhirnya kita jawab dan menghasilkan produk-produk yang memang benar-benar tepat guna dan sesuai sama semangat-semangat yang kita bawa gitu sih. Jadi intinya aku ingin mencoba mencari tahu seberapa produktifkah kita bisa tetap di masa-masa seperti ini gitu. Dan harapannya sih jadi segala tantangan-tantangan yang bikin kita ngomong kita tidak relevan gitu, itu bisa tertangani gitu pada akhirnya, dan bikin kita semua tetap percaya lagi sama KMITB bersama-sama dan perjuangkan yang baik. Oke, baik, makasih Kanada untuk jawabannya. Nah, tadi ada istilah tantangan nih teman-teman yang tadi kita udah dengar sama-sama. Pertanyaan selanjutnya akan relevan juga nih sama yang namanya tantangan. Tentunya masa pandemi seperti ini kan merupakan tantangan ya Kak, baik untuk kabinet, kongres maupun MWWM kayak gitu. Sejauh ini hal adaptif apa yang telah dilakukan oleh kabinet, kongres dan juga MWWM selama menjalankan kepengurusannya di masa pandemi dan PJJ? Mungkin bisa dimulai dari Kanada dulu. Oke. Terkait tantangan-tantangan ya, di sini kita bisa bagi beberapa jenis ya. Mungkin aku mau coba jawab dulu pertama tentang dealing with ketidakpastian gitu ya. Jelas lah di masa-masa seperti ini kita nggak tahu yang pasti yang mana dan kawan-kawannya. Sehingga aku dan teman-teman mencoba beradaptasi dengan metode perencanaan kita nggak pakai sistem musyawarah kerja yang lama dengan proses planning atau siklus organisasi yang satu fase gitu ya, planning, organizing, activity, coordinating yang satu kali, tapi kami menggunakan OKR. Itu ada nanti teman-teman kalau tahu gitu cari-cari aja objective and key result yang membuat kita berpegang pada tujuan tapi bukan pada metode, karena metode sejatinya harus berubah-ubah. Gimana caranya kita kalau nggak nyesuaiin metode kan, jadi kongres ngikat kita pada tujuannya, apa aja sih KPI kamu kabinet gitu. Nah oke, itu yang diikat, baru nanti metode kita sesuaikan. Kalau dulu nggak, masalahnya soft dulu kita berpegang pada si program kerjanya gitu, padahal ya itu bukan hal yang bisa dilakukan. Nah ya, itu yang pertama gitu. Dan kemudian akhirnya siklus belajar kabinet bisa terus menerus gitu kan, karena kita bisa ganti-ganti di tengah juga gitu, namun tetap konsisten pada tujuan. Itu yang pertama. Lalu untuk dealing with complexities gitu ya, masalah multidisiplin gitu, kemudian tenaga orang buat bekerja nggak banyak gitu, gimana caranya kita banyak bangun aliansi gitu. Ada banyak sih di sini aliansi KMITB lawan corona, lalu habis itu kemudian ada aliansi kajian omnibus law gitu, lalu juga ini soon gitu ya, nanti akan minta perizinan kongres dulu aliansi KMITB lawan kekerasan seksual gitu. Cuman itu untuk dealing with complexities gitu. Dan yang ketiga itu adalah tentang dealing with perbedaan kemampuan orang beradaptasi gitu ya. Kabinet tuh nggak bisa mikirin dirinya sendiri, bagaimanapun nggak boleh asik sendiri gitu. Kita harus mikirin juga bagaimana masa-masa yang lain nih, mampu nggak mereka. Nah makanya diamanatkan juga sih sama konsepsi kita membuat yang namanya forum penyelarasan arah gerak
Namun temanya dibikin spesial tentang defining our resilience. Jadi gimana sih caranya kalau kita mau ciptain se-KM ITB gitu yang mampu menghadapi tantangan gitu, dan itu keluarannya tuh banyak modul-modul gitu sih tentang apa sih yang harus kita lakukan bersama-sama kalau kita pengen bisa menghadapi tantangan, prinsip-prinsip apa yang harus dirubah yang kemungkinan besar obsolete dan bikin kita jadi gagal lah gitu dalam beradaptasi dan kawan-kawannya. Itu sih paling yang kabinet lakukan 3 hal itu. Oke, terima kasih Kanada. Nah, sekarang kita dengerin dari sisi Kongres KM ITB nih. Untuk Kak Guntur, silakan Kak. Ya, terima kasih. Jadi, ketika masa pandemi ini, tentu yang paling sulit adalah bagaimana Kongres KM ITB bisa bertemu dan berdiskusi, gitu kan? Karena pada akhirnya Kongres KM ITB adalah tempat perwakilan-perwakilan ini untuk berdiskusi dan memutuskan sesuatu, gitu. Ketika tidak bisa bertemu, ya yang dilakukan adalah kita pindah ke media digital ya, gitu. Ada telekonferensi kan banyak sekarang, kayak gitu. Nggak akan nyebut merek lah apa mereknya, gitu kan ya. Nah, itu yang paling pertama gitu kan, itu yang paling pertama. Nah, yang kedua adalah di periode ini gitu, di periode ini komisi di Kongres KM ITB itu dirombak prinsipnya sedemikian rupa supaya bisa bisa kita langsung dengan cepat menanggapi urusan-urusan organisasi kemahasiswaan tertentu gitu. Misalnya ada komisi berkaitan dengan administrasi dan keuangan gitu kan, yang bisa langsung kerjasama dengan kesekjenannya Kabinet KM ITB dan MWM ITB gitu, dan banyak lagi komisi-komisi yang memang dibuat khusus untuk menangani urusan kemahasiswaan tertentu. Dan yang ketiga adalah ketika kita sedang pandemi seperti ini gitu ya, bagaimana kita bisa menjalankan pemira kita gitu kan, pemilihan umum raya kita gitu. Tiap tahun kita perlu memilih K3M dan MWM yang baru gitu kan, karena nada dan canggih nggak mungkin buat buat menjabat lagi di periode berikutnya gitu. Nah, jadi inisiasi yang dilakukan oleh Kongres KM ITB adalah bagaimana membentuk sistem demokrasi digital pada tahun ini gitu. Harapannya ini bisa merefleksikan bahwa ITB sebagai kampus teknologi gitu ya, dan juga menjawab permasalahan-permasalahan pandemi ini. Gitu, terima kasih. Oke, makasih Kak Guntur. Nah, sekarang kita dengerin dari sisi MWWM-nya nih. Silakan Kak Canggih. Oke, terima kasih Sonia. Jadi gini teman-teman, secara singkat, kami memiliki 4 proses bisnis di dalam pelaksanaan tugas kami ya, fungsi kami sebagai penyampai aspirasi tadi di lingkaran MWA. Pertama, itu berkenaan dengan penarikan aspirasi seperti apa, kemudian maupun pencarian data. Kemudian pengelolaan datanya seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan penyampaiannya seperti apa, dan kembali lagi inform kepada mahasiswanya seperti apa. Dari semua proses bisnis ini tentunya akan terdampak di sini. Itu yang pertama, dikarenakan pandemi. Kemudian, kalau kita melihat secara momentum pun, secara eksternal, seluruh organ di ITB baru saja mengalami perubahan atau pergantian struktur. MWA misal itu baru semua, rektorat baru saja dilantik, senat akademik pun sama. Karena dalam kondisi seperti ini, ada perubahan tupoksi, perubahan struktur di dalam rektorat, ada perubahan orang-orangnya juga, sehingga kita tidak bisa lagi untuk kemudian mengacu kepada yang tahun-tahun sebelumnya. Perlu ada pembaharuan bagaimana kira-kira tingkah laku rektorat saat ini seperti apa. Dalam hal itu, aku dan tim mencoba untuk fokus bagaimana mendata dan kemudian memproyeksikan kira-kira ketika kita melakukan seperti ini, maka rektorat akan melakukan seperti apa, kebijakan-kebijakan yang kemungkinan diambil oleh rektorat seperti apa. Seperti itu. Dan untuk 4 fokus proses bisnis yang tadi, karena memang kondisinya seperti ini, maka fokusnya adalah gimana caranya kita menguji coba mana yang paling baik dilakukan pada saat kondisi seperti ini. Seperti itu paling Sonia yang bisa aku sampaikan. Oke, makasih Kak Canggih. Nah, gitu teman-teman, apa aja yang telah dilakukan oleh tiap elemen KM ITB gitu ya dalam masa pandemi dan PJJ. Nah, dari tadi kayaknya obrolan kita udah seru banget ya. Nah, buat makin serunya, kita langsung aja kali ya dengerin jingle berikut ini. Depannya P, belakangnya R, suka maksa, ngebatasin, susah ditemuin. Siapa coba? Ya pacar lah. Salah. Lah, kok salah? Yang suka maksa ya pacar, bro. Pacar gue suka banget maksa pakai baju kembaran sampai nonton film drama cinta yang unyu-unyu. Iya sih, tapi ada yang depannya P, belakangnya R yang jauh lebih maksa. Siapa? Provider. Ya juga ya. Iya kan? Gue doyan musik malah dipaketinnya sama kuota nonton, atau masa kuota chatting cuma dibatasin malam doang? Sadis bro, maksanya. Makanya gue sekarang pakai Bayu. Serius lu?
Bayu anak lantai 2. Bukan, ini Bayu, BY.U, provider serba digital. Sekarang lo bisa pilih sendiri kuotanya, mau yang kecil, sedang, atau besar. Terserah deh, terus tambah kuota YouTube, boleh. Mau Spotify, boleh juga. Dan asiknya lagi, semua bisa diakses lewat HP lo. Bayu tuh provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan. Terus ya apa adanya. Bayu, semuanya semaunya. You move on ke www.byu.id. Oke, teman-teman udah siap nih untuk mendengarkan pertanyaan yang selanjutnya? Oke, pertanyaan selanjutnya aku tujukan untuk Kanada gitu ya dari sisi kabinet. Kak, kelebihan apa aja sih yang dimiliki oleh sistem kabinet Arunika yang Kanada bawakan tahun ini? Dan apa juga kekurangan serta solusi untuk kekurangan tersebut? Oke. Makasih banyak tadi pertanyaannya. Jadi aku mau coba jelaskan yang pertama nih, kelebihannya menurutku pribadi ya. Organisasinya senang belajar. Jadi aku mau konsepnya seperti itu. Jadi ada banyak sekali struktur di internal kabinet yang didesain untuk terus-menerus belajar dan mengakumulasi pengetahuan organisasi itu gitu. Seperti contohnya adalah si menteri manajemen talentanya gitu, dia dibikin bagaimana caranya kita terus-menerus ada sharing session dan kemudian juga ada TED Talk mini dan kawan-kawannya lah. Lalu aku juga punya KSP, itu staf khusus presiden tersendiri yang fungsinya adalah untuk membaca keadaan dunia, gain insight, merubah informasi tersebut jadi pengetahuan dan akhirnya diimplementasikan. Itu mungkin sederhananya. Dan juga untuk tingkat KMITB secara luas, aku dan teman-teman mengembangkan web data.kmitb.ac.id via Kementerian Museum Data, dan pada akhirnya kita berharap mulai pergerakan berbasis data gitu di dalam KMITB. Decision making berbasis data bakal dimulai dan nggak akan pernah bisa kalau misalkan pengarsipannya nggak bagus dulu karena kita melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem yang baiknya itu juga adalah di sisi risk manajemennya ya. Risk manajemennya kami punya SPI, Satuan Pengendali Internal, yang fungsinya itu adalah untuk men-track sudah seberapa berprogres sih kabinet gitu terhadap tujuan akhirnya gitu. Tentu kami dibantu teman-teman kongres gitu. Namun teman-teman kongres punya standarnya, kami juga punya standarnya. Kami tidak ingin terlena sendiri, gitu. Ingin ambis aja gitu biar terus-menerus ngukur kurang di mana dan kawan-kawannya. Di situ aku tahu kapan sesuatu nggak berjalan dan kapan sudah berjalan, atau kapan suatu bidang tuh geraknya tuh masih di bagian yang ininya doang, bagian satunya lagi ternyata belum, kayak gitu. Itu sih. Lalu ketiga, pemosisian kami kepada massa gitu. Kami sangat menekankan peran consulting ya, kayak gitu. Jadi benar-benar bagaimana punya pendekatan personalized, bisa menganalisis masalah yang ada di massa, jadi relate sama mereka dan akhirnya kita bisa bantu mengatasi tantangan-tantangan yang juga ada di mereka gitu. Salah satu yang aku cukup jagokan itu adalah di bawah PSDM, namanya Kementerian Pengembangan Infrastruktur Lembaga. Fungsinya emang nuntasi masalah-masalah lembaga gitu. Apa sih yang lagi biasanya bikin kamu tidak relevan dibandingkan yang lain, apa? Bilang ke PIL, nanti PIL yang kasih tahu dengan segala pengetahuan mereka. Gitu. Dan yang terakhir, mungkin menurutku tuh kita cukup mencoba lebih inklusif gitu. Tadi sesuai sih sama semangatnya si kongres juga kayak gitu. Dimana itu dibuktikan dengan kami mulai banyak bikin aliansi kayak yang aku bilang sebut tadi, dan juga dinamisasi kampusnya. Mencoba menjawab basis massa, kebutuhan dan kritik akan basis massa yang selama ini belum terlalu terwakili gitu. Yang adalah TPB gitu, dan juga teman-teman yang dia tidak tergabung HMJ, tidak tergabung unit gitu, tapi dia ada gitu. Yang ada teman-teman komunitas kampus gitu, ataupun teman-teman yang tidak ingin mewakili manapun gitu. Dia ingin mewakili dirinya sendiri aja, makanya ada namanya Kementerian Pergerakan Internal dan Komunitas, dan fungsinya itu tadi. Nah, jadi kami mencoba melihat lebih banyak warna-warna massa di KMITB gitu, dan kami coba fasilitasi semuanya. Itu sih paling. Nah, kalau kekurangannya jelas. Konsepnya susah gitu. Jadi aku dan teman-teman juga sama-sama bilang, ini kita konseptual banget gitu kan. Nah, makanya jadi gimana caranya semua planning itu menjadi nyata gitu. Nah, makanya di situ ada SPI sih kalau aku nyoba jadi safety netnya. Jadi dia selalu ngingetin kita kapan ketika realisasi belum seindah impiannya gitu sih. Oke, makasih kan ada jawabannya. Ternyata seru banget ya, banyak hal-hal yang udah kabinet KMITB tuh lakukan walaupun tadi mungkin konsepnya lumayan rumit kayak gitu ya. Oke, next nih kita kembali lagi ke Kongres KMITB. Kak, tadi kan sebenarnya udah dijelasin nih bahwa perwakilan massa yang ikut dalam kongres ini hanya dari HMJ. Nah, apakah aspirasi massa TPB, unit, dan yang non-himpunan tidak turut dipertimbangkan? Atau ada mungkin kasus realnya Kak yang mungkin Kakak bisa bantu paparkan gitu? Ya, jadi ini kondisi sistem kita sekarang gitu ya. Konsepsi dan ADART kita sekarang itu mengatakan bahwa anggota kongres hanya berasal dari himpunan mahasiswa jurusan gitu.
bukan dari unit, bukan dari TPB, dan bukan dari kelompok-kelompok lainnya, gitu. Tapi bukan berarti lantas Kongres KM ITB ya udah gitu kan, nggak mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok lainnya gitu. Nah, ini juga mungkin menjawab yang tantangan tadi ya. Tadi ada yang lupa tersampaikan adalah bahwa Kongres KM ITB tahun ini itu membentuk badan kesekretariatan. Gitu. Nah, badan kesekretariatan ini punya biro khususnya untuk biro TPB dan biro UKM seandainya memang diperlukan untuk menampung atau menerima aspirasi dari TPB dan UKM, gitu kan ya. Nah, selain itu untuk TPB sendiri gitu ya, untuk TPB sendiri itu memang di ADART dan konsepsi kita belum ada pernyataan bahwa perwakilan itu boleh dari yang bukan himpunan mahasiswa jurusan, gitu kan. Tapi Kongres tahun ini sepakat bahwa perlu dibentuknya komite tahun persiapan bersama sebagai perwakilan sementara dari kawan-kawan TPB. Sementara itu kawan-kawan yang tadi menanyakan soal perwakilan atau segala macamnya gitu ya, itu juga sedang dibahas oleh komite eksplorasi gitu. Harapannya bahwa pada akhir tahun ini ada jawaban yang bisa memperjelas gitu bagaimana perwakilan TPB, UKM dan mereka yang tidak termasuk ke dalam organisasi konvensional di KM ITB gitu ya. Nah, pun kalau misalnya ada kelompok-kelompok umum gitu ya, kelompok-kelompok yang bukan bukan lembaga konvensional, itu sebetulnya mereka bisa untuk membuat tulisan atau membuat petisi ke Kongres KM ITB gitu, untuk nanti Kongres KM ITB bahas gitu kan, dan pembahasannya juga akan bersama mereka gitu. Nah, ini yang menyangkut dengan tantangan tadi gitu, bahwa demokrasi digital kalau misalnya bisa untuk Pemira juga sebetulnya bisa untuk petisi gitu kan. Nah, itu yang sedang dipersiapkan tahun ini gitu, harapannya bisa selesai gitu, supaya kita bisa lebih lancar lagi bagaimana menjalankan kehidupan demokratis di kemahasiswaan kita. Oke, makasih Kak Guntur atas jawabannya. Nah, teman-teman yang udah kayak penasaran gitu tadi MWWM atau MWA ITB gitu ya, pengen tahu sistemnya, sekarang kita bakal ajak ngobrol Kak Canggi. Nah Kak, gimana sih Kak sistem dari MWA ITB sendiri? Bisa dijelasin nggak Kak agar lebih kebayang aja gitu? Oke, jadi gini teman-teman, MWA ITB itu berdasarkan peraturan ya, sejak dibentuknya Statuta ITB. Jadi Statuta ITB itu semacam peraturan yang melandasi pengelolaan ITB seperti apa. Nah, berdasarkan peraturan itu, yang pertama kali ada kuasa dan wewenangnya adalah MWA. Baru kemudian di dalam peraturan itu, MWA mendelegasikan wewenang itu kepada organ-organ ITB lainnya. Di antaranya adalah Rektorat dalam hal pelaksanaan Tridharma, sedangkan kepada Senat Akademik untuk pembentukan norma akademik sekaligus pengawasannya seperti apa. Itu MWA. Nah, sedangkan untuk orang-orangnya, jadi karena memang lembaganya adalah awal dari kuasa dan wewenang di ITB, maka orang-orangnya adalah orang-orang yang memang dianggap terdampak dari keberadaan ITB itu sendiri. Pertama ada Menteri, Pak Nadiem Makarim, terus ada Gubernur Jawa Barat, Rektor itu sendiri, Ketua Senat Akademik, perwakilan Senat Akademik, wakil tenaga kependidikan, mahasiswa, sama kemudian wakil masyarakat. Jadi itu adalah MWA ITB dengan semua kewenangannya, yang tugasnya adalah secara umum adalah untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum. Oke, yang menetapkan ITB kira-kira akan melaju seperti ini dalam jangka waktu sekian tahun, tentunya dari usul Senat Akademik. ITB tahun ini akan membuat ini aja. Itu dibahas di dalam MWA ITB. Singkatnya seperti itu, Sonia dan teman-teman. Oke, nah masih sama Kak Canggi nih Kak. Berapa persen Kak suara MWWM dalam rapat MWA ITB dipertimbangkan? Oke, berdasarkan sistemnya ya, sebenarnya kecuali dalam pemilihan rektor itu menteri memiliki 35% sendiri. Sedangkan sisanya, selain menteri dan tentunya rektor yang sudah tidak menjadi rektor, itu memiliki suara yang sama bobot suaranya. Dalam pembahasan yang terjadi biasanya, itu pun selalu diutamakan terkait dengan musyawarah terlebih dahulu. Baru kemudian ketika deadlock dan dilakukan voting, maka suara mahasiswa itu sama dengan anggota lainnya.
Jadi kita sama dan punya kuasa yang sama dengan suara menteri, suara rektor, suara gubernur, seperti itu, Sonia. Berarti dari MWA ITB sendiri semua suara tuh diusahakan untuk didengarkan ya Kak ya? Betul. Oke, teman-teman, tadi kayaknya obrolan kita makin seru aja gitu ya, makin panas. Nah, daripada kita tanya jawab terus-menerus, mending kita dengerin dulu jingle setelah ini. Aku tuh maunya kamu utuh, nggak dibagi-bagi. Masa nggak bisa? Nonton drakor sepuasnya boleh? Tuh kan malah disuruh dengerin musik. Ih kamu maksa. Udah ketemu kamunya susah. Nunggunya 1000 purnama. Apa? Aku manja? Coba deh dipikir. Aku yang manja atau kamu yang super ribet? Udah suka maksa, banyak ngebatesin. Ih, ini tuh provider apa pacar sih? Kok ribetnya sama kayak pacar aku? Udahlah, emang udah waktunya aku move on sama Bayu. Emangnya kamu cuma satu-satunya? Hah? Bayu lantai 2. Ih, bukan. BY.U tahu Bayu provider serba digital yang bolehin aku pilih kuota sendiri. Mau yang kecil, sedang, atau gede. Terus tinggal tambah sendiri kuota toppingnya. Nggak ada yang maksa-maksa aku lagi. Bayu tuh provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan. Terus ya apa adanya. Bayu, semuanya semaunya. You move on ke www.byu.id. Nah, teman-teman, kita balik lagi ya ke tanya jawab pengenalan KM ITB. Ini masalah relevansi nih Kak. Jadi aku tujukan dulu ke Kanada gitu ya. Pertanyaan soal relevansi ini seringkali menjadi topik pembicaraan nih Kak. Kalau menurut Kanada sendiri, KM ITB ini masih relevan gak sih Kak? Dan apa yang membedakan KM ITB dengan sistem kemahasiswaan di kampus lain? Oke. Aku coba jawab yang nomor 1 yang paling utama ya kalau menurutku ya. Jadi kadang kita tidak bisa membedakan. Maksudnya ketika kita ngomong relevansi apa, fungsinya, metodenya, yang mana gitu. Kalau menurutku, KM ITB, dia tuh punya hal orientasi yang bikin kita mau bagaimanapun kondisinya terus mencapai itu. Ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana dia terus menjadi tempat pengembangan diri. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa terus menjadi tempat mahasiswa berkumpul dan menentukan perjuangan mau seperti apa sih yang mereka akan lakukan untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat, atau kasarnya bagaimana mahasiswa bersosial impact pada masa itu gitu. Dan yang ketiga adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar dari mahasiswa gitu, dan segala hal lainnya lah. Nah, cuma 3 hal itu gitu. 3 hal itu yang akan terus-menerus jadi fungsi kita yang membuat kita tuh menjadi kita dan dinilai relevannya. Kalau menurutku bisa terkait 3 hal ini. Dan menurutku sampai sekarang kita masih melakukan hal ini. Jadi kalau misalnya kita tanya relevan by fungsi, masih relevan, jelas kalau menurutku kayak gitu. Nah, tapi pertanyaan yang kedua, mungkin orang-orang sekarang menganggap nggak relevan itu karena metodenya yang usang. Nah, itu sih yang kadang orang tidak bisa bedakan ya, dan akhirnya langsung mencap organisasinya tidak relevan kayak gitu. Nah, kalau metode menurutku jelas banyak opsi kayak gitu. Makanya di masa-masa seperti ini justru gitu kita harus sangat adaptif gitu, tapi tetap tahu core value kita yang harus kita tetap jaga dan pertahankan gitu sih. Makanya kalau misalkan kata-kata ketidakrelevanan ini pada akhirnya memicu kita untuk belajar lebih jauh, nanya lebih banyak, buka buku lebih banyak, dan kemudian membandingkan diri dengan orang-orang lain gitu, dan tidak terjebak pada bubble kita sendiri, menurutku itu bagus. Tapi kalau relevansi pada akhirnya hanya memacu kita untuk bikin kita ngerasa insecure dan kemudian ingin membubarkan diri dan kawan-kawannya, kalau menurut aku itu salah sih gitu. Dan tapi sebenarnya nggak masalah kalau teman-teman masih berpendapat seperti itu, silakan. Iya, maksudnya nikmati aja. Kita semua di sini juga, aku, Guntur, Canggih, kita berteman sangat luar biasa dekat di luar dan pernah bertanya itu juga kepada satu sama lain gitu sebenarnya. Dan pada akhirnya akan silakan gitu, explore aja kesimpulan teman-teman masing-masing. Cuma kalau aku sih kesimpulannya tadi tidak relevannya di metode, dan itu justru yang aku sangat inginkan, bagaimana kita gerak tuh nggak terbatas bentuk, nggak sebatas bentuk gitu. Dan pada akhirnya mungkin bisa menghadirkan kemahasiswaan yang 180 derajat berubah wajahnya, tapi marwahnya sama kayak gitu sih. Nah, terus kalau apa ya, mau sedikit sharing tentang apa sih yang beda ya dari kemahasiswaan ITB dengan yang lain. Bahkan mungkin kalau menurut aku bukan kemahasiswaan lain aja, tapi semua komunitas remaja lain menurutku ya. Teman-teman mungkin nanti cek sendiri aja kalau udah masuk kehidupan kampus gitu. Tapi menurutku kita kalau gerak substansial sih gitu. Jelas why-nya, apa yang mau dirubah, kenapanya. Nah, kalau menurutku kadang pihak-pihak luar tuh memfokuskan pada branding misalnya kayak gitu, memfokuskan pada metode yang lucunya apa ya gitu-gitulah. Tapi why-nya dia apa ya, bahasanya tuh temanku bilang tidak miskin narasi gitu, harusnya anak ITB tuh kayak gitu. Nah, apakah kita bisa terus seperti itu? Semoga saja gitu harapannya. Tapi kalau menurutku sih itu ciri khas pergerakan anak ITB, tidak miskin narasi, jelas gagasannya. Semoga aja sih kita kayak gitu terus. Amin.
Oke, nah itu dia jawaban dari Kanada yang super keren ya. Ternyata relevansi itu bisa dilihat dari banyak aspek. Dan di sini juga kabinet KMITB juga akan bergerak ke arah yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Nah, masih ngomongin relevansi nih, dan sekarang aku mau ngajak ngobrol Kak Guntur. Nah, menurut kakak ada nggak sistem baru yang kakak rasa tuh lebih efektif dari sistem yang dulu-dulu atau bahkan yang sedang existing gitu sekarang? Dan kira-kira bisa nggak sih Kongres tuh switching ke arah sana, Kak? Ya, jadi pembahasan mengenai wacana sistem KMITB perubahannya sebaiknya seperti apa itu ada di Kongres KMITB saat ini gitu. Saking adanya nih, itu Kongres KMITB tahun ini berdasarkan hasil forum penyelarasan arah gerak juga gitu ya, membentuk komite eksplorasi gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu kan, bagaimana partisipasi dilakukan, bagaimana apa urusan KMITB, apa yang KMITB lakukan begitu harapan. Dan itu juga sebenarnya di kabinet juga ada ya, ada forum refleksi akbar KMITB gitu. Nah, tujuannya adalah untuk tadi meninjau sistem yang ada sekarang. Wacananya ada apa gitu, karena Kongres KMITB nggak boleh bilang Kongres sepakatnya apa, karena memang belum sepakat gitu ya. Jadi aku mungkin bakal bilang alternatif-alternatifnya gitu. Alternatif-alternatifnya itu ada mungkin mengembalikan perwakilan Kongres KMITB itu entah memang masih bentuknya seperti sekarang HMJ gitu kan, atau ada HMJ dengan perwakilan umum, atau HMJ dengan perwakilan unit lagi, atau perwakilan umum saja, itu mungkin dilakukan gitu. Lalu sistem yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana relasi himpunan dengan unit dan kabinet gitu kan, bahwa kalau saat ini kan kabinet adalah dia berkoordinasi dengan himpunan dan unit gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan yang membawa nama KMITB dikoordinasikannya oleh kabinet KMITB gitu. Dan ini yang agak berbeda ya, bahwa himpunan dan unit itu punya kebebasan yang relatif lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan kalau misalnya kita lihat kampus-kampus lain gitu kan, yang memang dia ada jalur hierarkinya, jalur komandonya gitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, apakah kita masih ingin seperti itu atau memang perlu diubah, ataupun kalau perlu diubah bentuknya seperti apa gitu. Dan ini sedang dibahas oleh komite eksplorasi gitu ya. Harapannya dalam akhir kepengurusan ini Kongres KMITB bisa mengadakan sidang istimewa Kongres KMITB untuk menentukan apakah memang dasar kemahasiswaan kita gitu ya, konsepsi dan ADRT perlu diubah, dan apa itu solusi yang akan kita pilih itu ya menunggu keputusan Kongres gitu ya. Jadi sampai sekarang memang belum ada, tapi wacananya sudah sedang dibahas gitu. Oke, makasih Kak Guntur. Nah, teman-teman semua, tanpa dirasa-rasa nih ya, kita udah mencapai pertanyaan terakhir nih, dan pertanyaan yang aku tujukan kepada ketiga kakak-kakak ini. Nah, pertanyaannya ini dari masing-masing sisi kabinet, MWWM, dan juga Kongres KMITB, gimana nih Kak kondisi kemahasiswaan multikampus sekarang? Mungkin dari Kanada dulu, Kak. Oke, kalau untuk soal keadaan multikampus ya, gitu, kalau dari sudut pandang kabinet, jadi ada beberapa poin yang aku akan sampaikan. Yang pertama tuh adalah multikampus kemahasiswaannya itu dinaungi oleh Keresidenan Multikampus, dan di situ ada juga si HMJ UKM, cuman kalau dari kabinetnya eksekutifnya itu gitu, Keresidenan Multikampus. Dia posisinya dipimpin oleh Gubernur Multikampus dan sejajar dengan Menko gitu, Menko di dalam kabinet. Nah, namun sebenarnya pada kondisi idealnya ya, ini namanya nggak Gubernur Multikampus aja, tapi ada Gubernur multikampus yang spesifik, Cirebon kah, Jatinangor kah, Walini kah, Malaysia kah gitu. Itu kondisi idealnya ya kayak gitu. Nah, dia memimpin seperti ada kabinet mininya lagi gitu di sana dengan bidang-bidang, dan harapannya sih bisa memfasilitasi semangat teman-teman multikampus untuk mendinamisasi kampus seperti itu. Nah, namun ada keunikan gitu. Kalau Menko dia dipilihnya oleh ketua kabinet. Nah, kalau Gubernur Multikampus dia dipilihnya oleh massa gitu via pemilu itu sih. Dan kita tujuannya sebenarnya sederhana sih, ingin meningkatkan sense of belonging massa kepada gubernurnya gitu, dan kemudian juga ini suatu bentuk praktek idealnya gitu ya, karena nanti di masa depan akan seperti ini juga gitu. Kami membuka banyak kemungkinan sih untuk pengembangan tentang multikampus ini. Kayak aku pribadi sih sebenarnya inginnya udah ada 2 gubernur tentang multikampus, Jatinangor dan Cirebon. Namun karena ada penundaan kepindahan ya Cirebonnya, akhirnya coba teman-teman bayangkan aja gitu, yang pindah hanya anak-anak 18 dulu gitu.
Berarti Menko-Menko yang rata-rata angkatan 16 dan 17 gitu, ini 18 sendiri, jauh banget gitu kan. Gitu kasarnya, mereka juga secara mental belum siap. Padahal kalau aku sih percaya-percaya aja, kayak anaknya willnya kuat ya, aku nggak masalah gitu. Untuk masa umur tuh aku nggak terlalu gimana gitu. Tapi dianya yang belum siap. Ya udah, akhirnya dia menjadi gubernur kecil gitu, di bawah gubernur multi kampus besar kayak wali kota gitulah, gitu kasarnya. Nah, namun pengembangan sistem besar banget, nanti Guntur bisa jelaskan ya. Kita bermimpi mana tahu nanti ada presiden KMITB terus kemudian gubernur Ganesha gitu, gubernur Nangor, Cirebon dan kawan-kawannya, dan entah pemerintahan presidium atau gimana itu nanti Guntur lebih bisa jelasin. Nah, namun teman-teman gitu, walaupun kayaknya wah udah rada settle ya kemasukan multi kampus, sebenarnya nyatanya enggak sih gitu. Kenapa? Karena 7 tahun dia berdiri, menurutku pembangunan kemahasiswaannya masih di fase yang rada taktis. Jadi kita lakukan sebisa kita dengan improvement sedikit-sedikit gitu. Tidak kunjung ada grand plan, tidak kunjung ada pendefinisian kita tuh pengennya sampai sejauh apa, terus kemudian pemosisian lembaga-lembaga di mana dan lain-lain. Kita belum ngomongin multi kampus yang jauh gitu. Semua orang masih sibuk sama urusannya masing-masing di multi kampus tuh. Nah, makanya tahun ini karena gubernurnya anak perencana wilayah dan kota ya, teman-teman SPWK mungkin bisa highlight gitu ya, TPB SPWK yang mau masuk PWK, gubernurnya anak PWK gitu. Dia bikin yang namanya studio multi kampus, terinspirasi dari mata kuliah dia sendiri, studio kota, studio apa gitu. Di situ dia pengen bikin grand plan intinya, ngajakin semua lembaga, ya udah jadi jelas kita punya planning berkelanjutan gitu tentang multi kampus ini, dan harapannya bisa diteruskan sama tahun-tahun selanjutnya. Jadi biar nggak lagi sih kita di fase-fase taktis seperti ini melulu, dan kita akhirnya bisa segera mencap multi kampus stabil dan melakukan banyak hal-hal yang udah kita pengen lakukan kalau misalnya kita sudah stabil. Itu sih paling dari kabinet, sisi dari kabinet. Oke, nah itu teman-teman jawaban dari sisi kabinet. Kita sekarang langsung pindah aja ke sisi kongres gitu ya, ke Guntur. Boleh Kak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk sisi kongres, pertanyaan yang paling dekat sebetulnya seperti ini. Bahwa saat ini ada himpunan atau ada jurusan yang dia berlokasi di kampus Ganesha dan kampus Cirebon misalnya gitu kan. Contohnya perencanaan wilayah dan kota gitu kan. Ada yang PWK Ganesha, ada yang PWK Cirebon, atau teknik industri gitu kan. Nah ini jadi pertanyaan gitu Kak, apakah perwakilannya di Kongres KMITB itu perlu satu aja gitu ya, karena satu jurusan, atau karena mereka berkuliah di tempat yang berbeda dan mengembangkan kegiatannya juga berbeda, mungkin pendapatnya berbeda, kebutuhannya berbeda, maka perlu ada perwakilan dari masing-masing jurusan per daerahnya gitu kan, per wilayahnya gitu. Nah ini yang perlu dibahas di Kongres KMITB gitu. Nah yang berikutnya tadi melanjutkan yang Nada sampaikan gitu, bahwa apakah mungkin ada pemerintahan regional per kampus gitu ya. Nah kalau misalnya ada pemerintahan regional per kampus, maka sebetulnya ke anggota KMITB di setiap kampusnya mungkin akan lebih cepat gitu kan, dan pemerintahan pusat bisa lebih fokus ke hal-hal yang memang lebih makro sifatnya dan mungkin akan lebih keluar sifatnya gitu kan. Nah itu kalau untuk eksekutifnya gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau eksekutifnya ada per wilayah gitu kan, apakah dia sifatnya dari presiden itu hierarkis kepada gubernur-gubernur ini, atau gubernur-gubernur ini hanya jadi perpanjangan tangan, dan sama kasusnya seperti di Indonesia ada legislatur juga di per wilayahnya gitu kan. Itu alternatif-alternatif yang masih dibahas di Kongres KMITB seperti apa gitu. Nah harapannya sebetulnya adalah apapun sistem yang dipilih nantinya gitu, itu memang harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat gitu kan, bahwa kalau saat ini di Kongres memang kan mayoritas jurusan itu jurusan Ganesha gitu, memang jurusan yang Jatinangor dan Cirebon itu nggak banyak gitu kan. Nah kalau misalnya Kongres KMITB akan melakukan pembahasan ini lebih lanjut dan menentukan pilihannya gitu, maka fokus perhatian kita harus kepada kawan-kawan di Jatinangor dan di Cirebon, keinginannya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti mayoritas yang memang sudah berkumpul di Ganesha gitu ya memaksakan kehendaknya untuk pemerintahan mereka sendiri, karena prinsipnya adalah setiap orang boleh dan memang perlu untuk bisa memerintah dirinya sendiri gitu kan. Jangan sampai ada paksaan atau dorongan dari pihak luar gitu. Itu sih sebetulnya kalau di Kongres KMITB seperti apa. Oke, makasih Kak Guntur. Sekarang kita pindah ke jawaban dari Kak Canggi gitu sebagai MWWM KMITB.
Oke, makasih Son. Jadi mungkin aku akan mengkontekskan ini dalam iklim akademis yang terbentuk ya di setiap kampus. Pertama yang perlu kita pahami, antara kampus Ganesha, kampus Jatinangor, dan nantinya Cirebon itu memiliki kekhasannya sendiri, sehingga tidak mungkin bisa untuk dibandingkan satu sama lainnya. Walaupun begitu, dalam pengembangan kedua kampus di luar kampus baru ini ya, kampus Jatinangor dan kampus Cirebon ini, kita masih melihat bahwasanya dalam pengembangannya ada evaluasi-evaluasi yang dikarenakan oleh tata kelolanya. Jadi ketidaksamaan perbedaannya itu yang perlu dipahami, dan mereka yang termasuk baru dibentuk, yang menjadi evaluasi juga dalam pengembangannya adalah ada evaluasi-evaluasi mengenai tata kelola yang dilakukan oleh ITB kepada kampus-kampus baru itu. Seperti itu. Nah, kemudian tadi dari kabinet sudah mengatakan bahwasanya Presiden Multi Kampus sedang merencanakan untuk membentuk grand plan yang multi kampus seperti apa. Tentunya itu akan terhambat ketika pada akhirnya kita tidak bisa membaca rencana ITB untuk mengembangkan multi kampus seperti apa. Nah, itu yang kemudian MWM mengajak Presidenan bersama dengan teman-teman himpunan di Jatinangor dan Cirebon untuk bersama-sama kita mengajukan adanya perubahan-perubahan atau penambahan peraturan mengenai multi kampus itu. Sehingga kita bisa lebih tepat dalam proyeksikan grand plan kita seperti apa. Seperti itu Sonia dan teman-teman. Kepada para pencari kosan yang sayang ngabisin uang, silakan cek Mamikos sekarang. Mudah, cepat, dan banyak pilihan harga. Mamikos sekarang. Baik, terima kasih Kak Canggi. Nah teman-teman, gak kerasa nih kita udah ajak ngobrol Kakak Kanada, Kak Guntur, dan Kak Canggi sekitaran beberapa menit ke belakang nih ya, udah asik ngobrol bareng gitu. Nah gak kerasa kita udah di penghujung video talk show pengenalan KM ITB. Nah di sini mungkin aku pengen minta dong dari Kanada, Kak Guntur, dan Kak Canggi buat memberikan pesan ataupun kata-kata motivasi nih kepada teman-teman peserta OSKM ITB 2020. Mungkin bisa dimulai dari Kak Canggi dulu, Kak. Oke, terima kasih Sonia atas kesempatannya. Buat teman-teman ITB 2020, aku mengucapkan selamat datang di ITB. Mari kita mengeksplorasi seluruh potensi yang ITB miliki untuk pengembangan potensi teman-teman semua. Dan tentunya di dalam ITB itu ada juga KM ITB. Eksplorasilah KM ITB dan ya bergeraklah sebisa mungkin selama menjadi mahasiswa. Terima kasih, itu dari aku. Selamat menikmati ITB. Terima kasih Kak Canggi. Mungkin sekarang kita dengar dari Kak Guntur. Ya, jadi teman-teman TPB sekarang udah jadi anggota keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Teman-teman punya hak untuk berpendapat, untuk bersuara, untuk menyatakan teman-teman pengennya apa sih di kemahasiswaan ini, dan jangan takut buat ngomongin itu, bikin tulisan, bikin video, bikin podcast, bikin kegiatan apapun yang teman-teman pengen lakukan gitu. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan ya itu harus bisa mengembangkan diri teman-teman dan memang bisa mengekspresikan diri teman-teman untuk kebaikan lingkungan teman-teman gitu kan. Jadi jangan takut untuk apapun itu pendapatnya, apapun itu keinginan kalian, jangan takut untuk menyampaikan ke kabinet, ke kongres, ke MWM, itu silahkan teman-teman sampaikan aja. Dan untuk di kongres jangan lupa nanti ada komite TPB, tunggu aja keberlanjutannya. Oke, baik, terima kasih Kak Guntur. Sekarang kita dengar dari Kanada. Oke, teruntuk teman-teman mahasiswa baru, teman-teman TPB ITB 2020, selamat datang, selamat mulai mengenali wadah baru kalian, dan juga selamat mulai memaknai perbedaan status kalian. Ada bedanya loh antara siswa dan mahasiswa, dan aku harap sih di OSKM ini kalian bisa sadar ya, bedanya jadi siswa dan mahasiswa serta tanggung jawabnya tuh apa, kayak gitu. Nah, aku di sini sangat peduli dan sangat mengharapkan teman-teman bisa manfaatkan wadah di sini dengan sebaik-baiknya, karena untuk kita sama-sama akhirnya bisa menjadi insan akademis, itu tuh nggak hanya bisa didapatkan via pembelajaran yang kita posisinya pasif, tapi KMITB diciptakan untuk kita secara aktif mendidik diri kita sendiri. Dan mendidik diri kita sendiri itu butuh kesadaran, karena tidak ada yang wajib di sini, semua sesuai kemauan kalian aja gitu. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang terpanggil untuk terus-menerus mendidik dirinya sendiri, kabinet juga membuka dua kementerian gitu yang pada akhirnya bisa mewadahi minat teman-teman untuk ngembangin diri dan minat teman-teman untuk mengeksekusi hasil pengembangan diri teman-teman. Di sini ada Kementerian Pengembangan Kaderisasi TPB dan Kementerian Dinamisasi TPB.
Jadi jangan takut bahwa kalian nggak akan punya amunisi yang cukup untuk pada akhirnya mengeksekusi hal-hal, dan jangan takut bahwa kalian tidak akan dipandu biar hasil eksekusinya tuh jadi baik dan terekspresikan sesuai yang kalian harapkan gitu. Kami di sini di kabinet siap bantu teman-teman. Jangan takut bahwa TPB itu kayaknya pemikirannya belum berkembang dan kalian enggak ya. Menurutku ya justru kalian punya kelebihan. Kelebihannya apa? Menurutku kelebihannya adalah kalian belum sebut saja terkotak-kotakan dengan warna-warna di KM ITB, dan itu bikin kalian jadi punya warna-warna yang unik yang bisa justru ngingetin kita kakak-kakaknya, kayaknya kakak-kakak lagi salah atau kayaknya kakak-kakak mikirnya terlalu ribet dan kawan-kawannya. Jadi embrace justru keunikan kalian sebagai TPB itu dan idealisme SMA kalian. Namun ingat sebagai mahasiswa perannya sekarang. Itu paling. Terima kasih Kanada. Nah teman-teman, kalau misalnya aku bisa rekap gitu ya sedikit pesan-pesan dari ketiga kakak-kakak pembicara kita pada hari ini. Kalau dari Kak Canggi katakan jangan lupa eksplorasi, banyak sekali wadah pembelajaran di kampus ini. Dan kalau misalnya dari Kak Guntur sendiri, jangan takut untuk suarakan pendapat teman-teman. Banyak banget cara untuk menyuarakan pendapat tersebut nih teman-teman. Dan kalau misalnya dari Kanada, manfaatkan wadah kampus ITB dan jangan lupa perannya sebagai seorang mahasiswa. Nah, di sini teman-teman kita udah berada di penghujung acara banget. Jadi aku ingin berterima kasih untuk Kanada, Kak Guntur, dan Kak Canggi udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol terkait pengenalan KM ITB. Dan di sini aku sebagai moderator izin mengundurkan diri dan meminta maaf jika aku melakukan kesalahan kata ataupun sikap. Semoga video ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, peserta OSKM ataupun pihak lainnya yang menonton, seperti itu. Jangan lupa jaga kesehatan dan stay safe. Segini aja mungkin dari video pengenalan KM ITB. Sampai jumpa lagi. Halo teman-teman. Semoga kalian baik-baik aja ya dan tetap bersemangat. Perkenalkan, kami adalah Kabinet Arunika. Arunika dalam bahasa Sanskrit berarti matahari terbit. Kami berharap matahari terbit dapat menjadi simbol dari ketahanan atau resiliensi KMITB tahun ini. Yang artinya, gak peduli besok mendung, hujan, atau ada tantangan atau kesulitan seperti apapun, matahari akan selalu ada, berfungsi sebagai jati dirinya dan terbit membawa karya-karya yang memberikan harapan baru. Matahari itu juga unik, beda posisi, beda pengaruh panasnya ke bumi. Harapannya, perbedaan panas ini dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan pihak yang menerima panas tersebut, sehingga adaptif dan integratif tetap terrepresentasikan sebagai value kita semua. Selain itu, matahari sering diidentikan dengan hari baru. Kami berharap KMITB ini dengan semangat bertahan bantingannya karena ingin terus mencapai hari baru, bukan hanya menciptakan orang-orang yang mampu mempertahankan esensi, namun juga orang-orang pembelajar yang berkembang dari pembacanya terhadap keadaan, yang pada akhirnya dapat memberikan harapan ke banyak orang bahwa walau kemahasiswaan harus berubah 180 derajat dan tertantang sedemikian rupa, namun kemahasiswaan dapat tetap jadi suatu hal yang dinantikan dan signifikan. Banyak cara untuk mengubah wajah tanpa mengubah jati diri, dan banyak cara untuk mengubah keterbatasan menjadi kesempatan yang lebih baik. Oleh karena itu, bersama dengan rotasi kami yang penuh makna, we learn, adapt, dan overcome, karena nggak apa-apa sekarang kalau masih kurang. Yang penting, hari baru